Halo Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara Gemini di minggu ini. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan bila tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bisa vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, kemungkinan milik pasangan kamu, untuk kamu yang memiliki pasangan, atau orang lama, orang baru, tergantung sama siapa kamu dealing. Ada Six of Pentacles, The Hanged, Wheel of Fortune, Queen of Wands, Five of Pentacles, The World, Five of Wands, Justice, Ten of Pentacles, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Cups dan juga Judgment. Wow, ada konflik, ada pertengkaran, ada juga kesepian sendiri, ada separation. Sepertinya kamu dengan pasangan lagi ngambek-ambekan nih, lagi marahan. Bisa jadi ini untuk sementara aja. Untuk beberapa di antara kamu yang udah berumah tangga, ada hubungan yang menggantung, seperti mau mengarah ke perceraian, tetapi belum yakin 100%, karena bakalan ada perubahan yang sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau nggak balikan ya bisa jadi tanpa diduga-duga, ternyata beneran ini cerai. Ada juga beberapa di antara kamu konflik dengan pasangan sehubungan dengan masalah persiapan pernikahan. Untuk urusan-urusan pernikahan banyak ya, mulai dari gedung, dana untuk pakaian, makanan. Gak sedikit orang yang dalam proses persiapan pernikahan ketika menghadapi masalah malah jadi berakhir. Inilah ujian paling puncaknya di dalam suatu hubungan. Kalau berhasil melewatinya ya bisa sampai pada tahap pernikahan. Tapi kalau situasi yang dihadapi semakin genting, mungkin keputusan berpisah adalah keputusan yang terbaik. Ada sesuatu yang mendadak berantem, mendadak udah kita putus aja gitu ya, putus. Tapi ada yang ngerasa kesepian, lonely. Gak enak juga kalau nggak bareng sama Gemini, nggak rame. Kalau nggak ada Gemini, aku ngerasa hampa. Hari-hariku kosong. Apa ya yang aku harus lakukan supaya ada kegiatanku? Nah, beberapa di antara mereka yang dealing ini nih, seperti energi Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo, kemungkinan akan mencari pelampiasan, pelarian, atau aktivitas-aktivitas untuk mengalihkan perhatian mereka dari kamu supaya nggak terlalu fokus sama kamu. Mungkin hangout bareng dengan teman atau traveling. Beberapa di antara mereka ini ada yang traveling. Kalau pesan yang saya sampaikan tersebut lebih cocoknya ke kamu, ya bisa jadi kamu yang pengen jalan-jalan, pengen mengisi kekosongan kamu dengan berbagai aktivitas yang bisa menghibur. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Gemini. Ada Eight of Swords, Eight of Pentacles, King of Cups, the High Priestess, the Tower, the Hierophant, Ace of Wands, Queen of Wands, dan juga Two of Swords. Iya. Untuk kamu yang jomblo baru putus, mungkin kamu ngerasa konflik batin, lagi dilema sekarang. Kalau putus nggak ada pasangan nih, sepi rasanya. Kalau jalan sama dia, aku ngerasa tertekan, nggak ngerasa merdeka. Ngapain jalan sama orang kalau kita itu selalu ditekan-tekan? Lebih bagus sendiri. Cuman kalau aku sendiri, aku ngerasa hampa. Perlu ini kegiatan-kegiatan. Aku pengen melakukan sesuatu yang berbeda, yang menantang. Misalnya jalan-jalan atau traveling.
Tapi mau jalan-jalan atau traveling sendiri pun keuangan masih kurang. Aku kudu harus bekerja keras ngumpulin uang supaya bisa travel, supaya bisa menikmati hidup. Beberapa di antara kamu ada yang seperti itu. Kalau bukan seperti itu ya bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu ya, yang udah berakhir sama kamu. Untuk apa aku sama si dia, orang dia udah ngeduain aku, menghadirkan orang ketiga, itu absurd. Ada rahasia, ada pengkhianatan, berbohong, sembunyi tangan, manipulasi. Di depan tampak baik, ramah, jujur. Tampaknya dia setia, tapi di belakang sebenarnya enggak. Dia nipu aku. Untuk apa aku bertahan sama orang yang seperti itu? Malah yang ada nanti aku akan semakin tertekan. Emang sih kalau jomblo itu ya rasanya sepi. Butuh keramaian, butuh sesuatu untuk mengisi kekosongan ini. Mau jalan-jalan tapi kendalanya harus ada uang. Masalah sekarang keuangan. Beberapa di antara kamu mungkin gak masalah soal keuangan, tapi masalah tanggung jawab atau pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Gak bisa sembarang ambil libur. Bakalan ada kabar, situasi yang membuat kamu terkejut, mengejutkan, dan sesuatu yang mengejutkan ini membuat kamu stres, gak bisa berpikir jernih. Tetapi kamu gak mau kalah semangat. Ada Queen of Wands dan juga Justice. Kamu lebih mengambil sikap objektif, berpikir yang realistis. Untuk apa mempertahankan seseorang kalau dia udah nipu, udah berkhianat? Masa sih kita masih mau jalan sama orang seperti itu? Gitu tuh. Ini bagus banget ya. Ya, ada kontrol diri, berarti bisa melihat situasi secara jelas. Mana langkah keputusan yang harus aku lakukan. Walaupun berakhir, walaupun sakit hati, tapi ini yang terbaik. Logikanya dia udah selingkuh, udah berbohong. Ngapain di pertanyaan seperti itu? Ini bagus juga ini ya kan? Ya, oke, saya akan buka spiritual guidance untuk game ini. Tapi ketahuilah, game ini di sini untuk kamu yang udah cuek, udah move on, kamu udah menyibukkan diri kamu dengan berbagai aktivitas supaya nggak ingat-ingat lagi dengan sosok yang udah berakhir sama kamu. Dia ini masih nungguin kabar dari kamu, masih berharap sih dianya kamu ngubungin dia atau memberikan dia kabar. Oke, saya akan buka spiritual guidance. Apa kira-kira pesan yang disampaikan oleh spiritual guidance kamu game ini? Ada trust, worth waiting for, past life relationship. This situation is calling for you to have faith. Situasi ini adalah pelajaran yang mengajarkan kamu untuk memiliki keyakinan bahwa seseorang yang lebih baik akan dipertemukan dengan kamu. Ada worth waiting for. Nggak buru-buru. Apalagi kalau misalnya masih muda ya. Yang ngapain terburu-buru banget gitu. Seolah-olah pernikahan itu kompetisi. Ya, pernikahan bukan kompetisi. Pernikahan adalah mengenai hidup bahagia. Hidup itu adalah bahagia. Tujuan kita hidup bukan untuk sekedar menikah, bercinta, punya anak. Enggak. Tapi untuk bahagia. Jadi bersabarlah menantikan seseorang yang tepat sevibrasi dengan kamu. Yang ketiga, past life relationship, you have known each other before. Ya, minggu ini mungkin masih akan teringat-ingat dengan orang lama, kenangan dengan orang lama. Mungkin dia akan berusaha untuk nge-text kamu, masih berusaha untuk cari-cari perhatian, berkonfrontasi, kadang gitu ya. Ketika kita udah berakhir sama seseorang, kita udah pengen move on, tapi dia asik masih aja ngirim-ngirim teks, masih coba-coba untuk adu konflik, berantem. Ini sebenarnya cari perhatian gitu. Dengan berantem, lanjut lagi berantem, ini kan ada celah nanti bisa baikan lagi. Oke.
Segala keputusan ada di game ini, cuman saya ngelihat sih kamu adalah sosok yang objektif di dalam menilai segala sesuatunya, bahkan di dalam ngejalin hubungan dengan seseorang ya, nggak melulu ngandalin rasa kasihan atau cinta doang, tapi kamu juga berpikir realistis, memutuskan menjalin hubungan ke arah yang lebih serius dengan siapa. Ya, kalau nggak cocok, walaupun menyakitkan ya udahlah cut aja gitu. Ada beberapa di antara kamu yang seperti itu, dan menurut saya bagus sih. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, anggap ini sebagai reading for fun ya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.